atas kehadirannya pada kesempatan ini, di mana kita melakukan proses sebentar nanti Pak akan melakukan proses coaching sebagai bagian dari tugas kita sebagai CBP ya. Jadi namun terlebih dahulu saya akan tanyakan ketika Bapak melakukan proses coach, ketika Bapak bertindak sebagai coach, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan pada proses coaching nanti? Ya, ada 3 kompetensi yang harus saya kembangkan Pak. Yang pertama, kehadiran seutuhnya, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching yang akan saya lakukan Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi itu yang akan Bapak lakukan. Kemudian pertanyaan saya berikutnya, kompetensi spesifik apa yang akan Bapak observasi pada coaching nanti? Yang lebih spesifik untuk saya lakukan itu Pak, presiden itu hadir seutuhnya, kemudian mendengarkan dengan aktif Pak. Oke, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan terakhir saya, indikator atau keberhasilan bagaimana yang menjadi satu titik ataupun patokan yang akan Bapak ambil? Nah, indikator yang menjadi tolak ukur atau indikator saya itu Pak, saya akan melakukan coaching itu dengan menerapkan alur tirta. Di dalam alur tirta itu Pak, ya harus dia memiliki tujuan, kemudian identitas masalah, kemudian rencana aksi, yang terakhir Pak, yang keempat itu tanggung jawab Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak. Bapak sudah paham, semoga di proses coaching nanti indikator keberhasilan itu semoga tercapai Pak ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Romi, kabarnya hari ini bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat dan baik Bu. Kalau kabarnya Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik dan sehat juga Pak. Pak, Bapak ada waktu hari ini untuk berbincang-bincang dengan saya Pak? Alhamdulillah hari ini saya ada waktu Bu. Jadi alhamdulillah Bapak ada waktu hari ini untuk menerima saya untuk berbincang-bincang. Begini Pak, di sekolah saya itu ada satu permasalahan yang memang membebani pikiran saya, di mana permasalahan ini yaitu ada salah seorang siswa sebagai perwalian saya itu meminta-minta uang kepada temannya dengan satu ancaman. Iya Bu, saya lihat Ibu datang ke sini macam tidak memiliki semangat dan ada sesuatu hal yang menandakan Ibu tentang persoalan yang Ibu bawa. Kira-kira masalah di sekolah itu Bu sudah lama tentang karakter siswa yang tidak perlu ditiru itu Bu. Perlakuan siswa ini belum lama Pak, baru sekitar 3 bulan begitu Pak. Siswa ini apa sih seluruh siswa yang Ibu maksudkan tadi, seluruh kelas yang berproses seperti itu Bu? Iya, hal ini dilakukan untuk seluruh kelas, apalagi yang kelas-kelas rendah Pak. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 diperlakukan seperti itu oleh siswa ini Pak. Iya, terima kasih Bu. Memang berat Bu ya masalahnya ya. Kira-kira Bu, setelah Ibu menghadapi masalah ini, kira-kira ada solusi penanganannya Bu? Di sini solusi penanganan yang saya lakukan, yang sudah saya lakukan Pak, itu yang pertama, saya sudah mengundang anak ini di dalam ruang kelas yang hanya berdua, saya dengan anak ini. Kemudian saya tanyakan anak ini apa benar perlakuan ini
dilakukan. Ternyata siswa tersebut mengatakan bahwa benar Bu, katanya begitu. Nah setelah saya tanya, kira-kira kenapa kamu melakukan hal ini? Nah, saya ingin menjawab, soalnya Bu, ketika istirahat saya sudah rasa lapar, tidak ada uang jajan yang saya untuk buat berikan makanan tersebut. Ya, benar Bu, Ibu sudah memberikan solusi tentang pendekatan terhadap murid itu. Kemudian Ibu mencari tahu tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh murid itu. Kira-kira lagi Bu, masih ada lagi Bu yang solusi lain yang bisa menyelesaikan masalah dari murid itu Bu? Ini Bu, setelah saya melakukan pendekatan dengan anak ini, yang langkah pertama yang saya ambil itu saya sudah lakukan, namun ini tidak berhasil. Beberapa hari kemudian anak ini berbuat lagi hal yang sama. Jadi tadi ditanyakan kira-kira langkah apa yang kira-kira saya bisa, dalam pikiran saya akan menemui orang tuanya, karena penyebab dari anak ini berbuat seperti ini karena orang tuanya itu broken home, pisah. Jadi di sini solusi saya yang kedua, karena pertama tidak berhasil, maka saya punya rencana untuk solusi yang berikut, yaitu menemui orang tuanya, baik itu ibunya atau bapaknya, karena mereka sudah tidak berada pada satu tempat. Ya, begitu banyak solusi yang Ibu tawarkan kepada murid ini Bu. Bahkan Ibu sudah libatkan dengan orang tua. Saya berapresiasi terhadap Bu untuk memecahkan masalah Ibu yang menghadapi hari ini. Kemudian selain dari dua solusi yang Ibu tawarkan, kira-kira masih ada lagi yang bisa Ibu sampaikan lagi solusi yang lain Bu? Ya Bu, ketika masalahnya solusi yang kedua yang saya lakukan, jika tidak berhasil, maka saya punya rencana lain, yang yaitu saya ingin mengajak anak ini ke rumah saya, dan saya perlakukan anak ini seperti anak saya sendiri. Saya berikan uang jajan setiap harinya, jadi saya anggap sudah anak saya sendiri. Jadi anak ini saya akan panggil ke rumah saya, tinggal bersama saya, karena dia sudah beberapa hari itu tinggalnya tidak menentu Pak. Kalau tinggal di tempat pamannya, di tempat tantenya. Jadi di sini saya sudah berpikiran, kira-kira kalau anak ini saya panggil ke rumah saya ajak ke rumah saya untuk tinggal dengan saya, itu barangkali anak ini bisa berhenti untuk melakukan hal ini Pak. Ya, alhamdulillah solusi yang ketiga Ibu sudah tawarkan ini menurut saya solusi yang terbaik. Artinya jangan sampai anak itu akan berbuat ulang dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama, Ibu sudah memberikan solusi melakukan pendekatan terhadap anak itu. Yang kedua, Ibu melakukan komunikasi dengan orang tuanya. Yang ketiga, Ibu sudah anggap anak itu tidak anak sendiri, sehingga anak itu sudah tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kira-kira masih ada lagi Bu selain dari tiga solusi itu? Untuk sementara Pak, barangkali hanya itu dulu yang rencana yang saya akan lakukan. Alhamdulillah Ibu hari ini sudah ada masalah, kemudian cara memecahkan masalah Ibu sudah ketahui, sehingga harapan saya ke depannya nanti Ibu lagi ketika ada ketemu dengan masalah pasti Ibu bisa selesaikan. Itu hanya dari saya. Jadi insya Allah Pak, saya setiap menemui masalah yang saya hadapi di sekolah maupun di luar sekolah, saya akan berbincang kembali dengan Bapak. Ya, terima kasih Bu. Kemudian yang terakhir Bu, ya, tadi Ibu sampaikan bahwa siswa ini melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan sudah merembet ke kelas lain. Kira-kira Bu, siapa-siapa saja yang Ibu libatkan Bu? Nah, saya libatkan dalam hal ini untuk mengatasi hal ini, yaitu kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan juga orang tua dari siswa ini. Ya,
Baik Bu, ya terima kasih. Memang benar itu Bu, kita libatkan seluruh warga sekolah. Akan tetapi ketika Ibu sudah sampaikan ke warga sekolah, apa tanggapan mereka Bu? Ketika ini saya sudah sampaikan, mereka juga ikut mengatasi hal ini dengan seperti pertama kepala sekolah juga pertamanya itu mengundang anak ini ke ruang kepala sekolah karena sudah berulang dilakukan, jadi kepala sekolah sudah turut mengatasi hal ini, turut membantu saya untuk mengatasi hal ini. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Yang terakhir ini Ibu sudah melibatkan seluruh warga sekolah, dan itu saya apresiasi kembali Bu. Mungkin hanya itu yang saya tanyakan Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Ketika dari masalah ini yang Ibu sudah pecahkan, saya juga sudah mendukung untuk memberikan solusi. Kira-kira perasaan Ibu masih ada yang menanya Bu hari ini? Alhamdulillah Pak, perasaan saya sekarang itu sudah lega, sudah plong, karena sudah menemukan solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut Pak. Alhamdulillah, berarti Ibu datang ke saya untuk berbincang-bincang tentang masalah Ibu, kemudian jawaban atau solusi untuk mengatasi masalah itu sudah terjawab. Alhamdulillah, saya juga merasa itu senang Bu, supaya Ibu tidak ada lagi beban di pikiran Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Mungkin hanya ini yang saya bisa bantu Bu. Ya. Mudah-mudahan di ke depan nanti kita ada waktu lagi untuk berbincang. Akhiri saya dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah mengamati hasil coaching yang Bapak telah laksanakan terhadap coach Bapak. Saya bersyukur bahwa untuk refleksi kali ini ada beberapa hal yang saya amati yang sudah saya catat. Di antaranya Bapak sudah bertanya dengan menggunakan model alur-filter, itu sudah terlaksana. Kemudian yang kedua, kompetensi yang dikembangkan oleh Bapak itu juga sesuai dengan apa Bapak harapkan pada awal tadi, bahwa itu juga saya lihat sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir saya mencatat melihat bahwa ketercapaian dari coach juga sudah berhasil, karena di sini saya melihat bahwa coach sudah menemukan ide atau sudah merasa lega dengan beban apa yang dia hadapi, permasalahan dia hadapi, sudah mendapatkan ide. Jadi terima kasih Pak, semoga ini bermanfaat bagi kita semua untuk wilayah. Alhamdulillah Pak, saya juga merasa lega di dalam proses coaching hari ini. Bapak sudah mengapresiasi sekali untuk saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak untuk hari ini saya sebagai coach Pak. Terima kasih Pak, saya juga mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, bagaimana kabarnya Pak Pari? Alhamdulillah saya sehat walafiat seperti yang Ibu Yuliana lihat. Kalau Ibu Yuliana kabarnya bagaimana? Alhamdulillah Pak, agak serah tapi alhamdulillah masih bisa beraktivitas dengan baik Pak. Oke, alhamdulillah. Ya, mau pada waktu hari ini Pak. Oh iya, saya punya waktu hari ini cukup untuk berbincang. Iya, saya mau sedikit curhat Pak. Ada persoalan tentang diri saya sedikit, boleh Pak? Oh boleh sekali. Semoga saya bisa membantu. Kira-kira permasalahan apa yang Ibu Yuliana hadapi sekarang? Iya Pak, begini. Saya itu orangnya kalau di depan publik itu kalau mau berkomunikasi saya gugup Pak. Seperti itu masalahnya yang saya hadapi. Oh, jadi itu permasalahan yang Ibu Yuliana hadapi. Namun sebelumnya, apa yang Ibu Yuliana harapkan dari perbincangan kita nanti? Ya, jadi
gugup ya ketika berada di tempat umum ataupun ketika Ibu Yuliana menyampaikan sesuatu kepada teman-teman di halayak ramai. Iya Pak, ya seperti itu. Kira-kira terakhir Ibu Yuliana berkomunikasi dengan teman-teman atau melakukan penyampaian di depan umum itu terakhir kapan? Saat menjadi pembina upacara, kan kalau diketahui bersama kalau pembina upacara itu kan bukan sesuatu yang baru, tapi tetap di saat saya ingin menyampaikan pasti saya gugup Pak. Itu jadi permasalahan. Yang saya tanyakan di sini, solusi apa yang Ibu bisa lakukan untuk mengurangi rasa gugup ataupun menghilangkan rasa gugup yang Ibu miliki ketika Ibu berada di depan publik? Iya Pak, terima kasih. Kalau yang biasa sering saya lakukan Pak, itu bisa saya menghela napas dulu. Saya menarik napas, intinya saya mengatur napas. Atau biasanya juga saya menyediakan segelas air. Kemudian yang berikut berdoa Pak. Seperti itu. Jadi apa yang saya lakukan itu bisa mengurangi rasa gugup saya. Oh iya, betul, sangat betul sekali. Saya juga sepakat itu dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Tentunya ini butuh proses dan ketika Ibu melakukan melatih diri Ibu dalam agar tidak gugup di depan publik itu, untuk latihan selanjutnya siapa yang terlibat? Iya, kalau yang terlibat pada proses ini nantinya saya bisa melibatkan rekan sejawat atau saya bisa melibatkan juga kepala sekolah dan mungkin juga peserta, tidak menutup kemungkinan juga peserta didik Pak, seperti itu. Saya bisa terus melakukan latihan dengan mereka. Oh iya, bagus sekali Bu. Saya sangat setuju dan sangat mengapresiasi langkah Ibu selanjutnya. Saya ingin tanyakan, kapan rencana Ibu akan laksanakan? Minggu depan kan ada pertemuan dengan orang tua wali murid. Nah, saya disini dipekerjakan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan hal penting terkait dengan peserta didik. Jadi mungkin di situ kesempatan saya untuk dapat melatih diri saya bagaimana meningkatkan kemampuan saya dalam berkomunikasi atau dalam public speaking di depan umum Pak. Iya, jadi solusinya nantinya yang saya dari hasil percakapan ini saya bisa menangkap solusi itu. Yang pertama Ibu akan lebih intens lagi ya untuk berlatih di depan umum, berkomunikasi dengan teman-teman yang terlibat dalam rencana Ibu ini ya. Ini sangat bagus sekali Bu. Sekarang saya tanyakan, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah bincang-bincang? Alhamdulillah saya merasa lega. Kemudian dengan sendirinya apa yang menjadi beban pikiran saya atau menjadi kendala saya bisa menemukan sendiri apa yang harusnya saya lakukan untuk mengatasi kegugupan saya pada saat saya berada di depan umum atau melakukan komunikasi di depan umum Pak. Oke Bu, terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Saya harap Ibu tetap semangat. Dan juga harapan saya ingin kita bertemu lagi untuk tindakan lebih lanjut, karena saya terus terang saya merasa penasaran. Semoga apa yang Ibu lakukan, apa yang Ibu rencanakan itu akan berhasil dengan baik, dan insya Allah kita akan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap Pak, pasti Pak, terima kasih waktunya Pak. Saya permisi dulu Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Yuliana. Waalaikumsalam Pak Dedi. Gimana kabarnya Ibu Yuliana? Alhamdulillah, seperti yang dilihat, tapi masih bisa beraktivitas Pak, walaupun suaranya agak serak. Pak Dedi apa kabar? Ya, alhamdulillah baik-baik juga Bu. Maaf pada kesempatan ini, siang ini saya mungkin sedikit mengganggu Ibu karena saya ingin meminta waktu kepada Ibu untuk berbincang-bincang. Bisa Bu? Boleh sekali Pak. Ada permasalahan apa ya Pak? Ada permasalahan yang saya hadapi sekarang itu terkait dengan situasi sekolah kita karena kemarin pasca liburan, sesudah liburan itu saya melihat bahwa
minat belajar dari peserta didik itu berkurang. Barangkali efek dari libur kemarin sehingga suasana awal masuk sekolah ini suasananya itu masih terbawa suasana libur, Bu. Oh iya, jadi permasalahan Bapak di mana minat belajar murid yang kurang karena masih terdampak liburan kemarin. Iya. Karena cukup lama ya Pak liburan mereka kemarin. Iya. Nah, pertanyaan saya Pak, apa sih yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Ke depannya apa yang Bapak harapkan? Terima kasih. Saya ingin apa yang menjadi beban saya, menjadi kegalauan saya pada saat ini itu setidaknya berkurang, ataupun saya berharap ketika saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya mendapatkan ide-ide untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi sekarang. Oke, siap Pak. Insya Allah saya bisa bantu ya Pak. Jadi permasalahan Bapak kan di mana minat belajar anak-anak yang kurang, maksudnya karena mereka masih terdampak dengan liburan kemarin. Nah, pertanyaan saya Pak, apa yang membuat motivasi belajar siswa Bapak itu meningkat ketika sebelum liburan kemarin? Maksudnya sebelum liburan itu biasanya apa yang membuat mereka bersemangat dalam belajar? Terima kasih, Bu. Mungkin saya berpikir bahwa kemarin itu karena liburnya agak panjang, kegiatan mereka di rumah itu kan karena libur, ketika awal masuk sekolah dimulai itu berakibat dari keinginan mereka untuk belajar berkurang. Saya berpikir barangkali ke depan itu saya akan melakukan beberapa hal yang positif yang harus saya timbulkan untuk membangkitkan semangat belajar mereka. Mungkin itu yang akan saya lakukan, cuma saya masih menggali ide apa langkah-langkah apa yang belum saya dapatkan untuk saya melakukan keinginan saya itu. Oh iya siapa? Nah menurut Bapak ada di skala berapa keadaan murid Bapak saat ini? Kalau dari yang Bapak ceritakan ke saya tadi, ada di skala berapa mereka untuk saat ini? Iya, Bu. Saya melihat kalau keadaan sekarang itu kalau saya bandingkan dengan sebelum liburan itu barangkali berada di skala 7. Iya. Saya melihat itu ada di skala 7 karena dengan kondisi sekarang ini yang sedang berlangsung, Bu. Oh iya Pak. Kemudian yang berikut pertanyaan saya, tadi Bapak menyebutkan yang ingin menerapkan atau membuat hal yang positif supaya bisa meningkatkan kembali bisa meningkatkan kembali motivasi belajar mereka. Nah pertanyaan saya, hal-hal positif apa yang akan Bapak buat supaya bisa membangkitkan kembali semangat anak-anak dalam belajar? Barangkali langkah awal yang akan saya lakukan itu, Bu, saya akan membuat satu budaya positif kembali itu hidup. Kemudian untuk pada karena kan saya perwakilan, jadi saya akan merancang kembali tentang kesepakatan kelas. Sehingga dengan saya merancang kembali kesepakatan kelas bersama anak-anak didik saya atau murid-murid, dengan demikian saya berharap bahwa kedisiplinan mereka akan timbul kembali, dan situlah semangat belajar mereka akan timbul. Itu harapan saya. Oke, siap Pak, saya sangat setuju dan saya sangat mengapresiasi karena apa yang Bapak sampaikan itu memang sudah sangat bagus ya. Yaitu yang pertama kan Bapak ingin membudayakan kembali budaya positif yang memang sudah pernah mereka lakukan, tapi karena dampak dari libur mungkin mereka sudah mulai lupakan. Kemudian yang berikut menyusun kembali keyakinan kesepakatan kelas seperti yang ada di kelas Bapak sebelumnya. Itu juga sangat bagus Pak.
proses pembelajaran, sehingga mulai sekarang ini saya akan mulai merancang apa yang menjadi ide-ide saya tadi. Oh iya Pak, siap. Bagus ya Pak. Kemudian yang berikut, menurut Bapak, selain dari yang Bapak sampaikan tadi, budaya positif, kemudian ada kesepakatan kelas, kemudian juga tadi Bapak mau pembinaan dulu, ya kan? Itu sudah sangat bagus. Nah pertanyaan saya, apakah ada langkah selain dari yang Bapak sebutkan tadi? Ada langkah-langkah lain atau solusi lain? Oh iya Bu, ini untuk pembelajaran nanti pada awal itu saya tetap akan melakukan asesmen untuk mengetahui lebih lanjut seberapa siap murid dalam pembelajaran nanti yang akan saya lakukan. Oh iya Pak, itu sangat bagus juga ya. Karena pada awal pembelajaran kita perlu melakukan yang namanya asesmen agar kita bisa mengetahui atau memetakan kesiapan belajarnya nanti. Saya sangat apresiasi apa yang menjadi solusi Bapak. Kemudian pertanyaan saya Pak, dari solusi yang Bapak tawarkan tadi atau yang Bapak sampaikan tadi, siapa saja yang akan terlibat di dalamnya? Tentunya saya akan tetap berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian saya tetap melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat ataupun seluruh perangkat yang ada di sekolah. Sehingga dengan demikian saya berharap bahwa budaya positif itu akan timbul kembali. Oh iya Pak, sangat bagus ya Pak apa yang Bapak sudah sampaikan. Solusi-solusi atau ide-ide yang Bapak kemukakan sudah sangat bagus, dan lagi-lagi saya mengapresiasi itu. Nah pertanyaan saya selanjutnya, skala keberhasilan dari solusi yang Bapak tawarkan itu, kalau tadi ada di angka 7, nah ketika Bapak tawarkan ide-ide ini, nah skala keberhasilan itu berapa Pak? Terima kasih Bu, skala keberhasilan itu saya bisa barangkali naik 2 level lagi, mungkin saya punya target di angka 9. Oh iya mantap Pak ya, harus optimis ya Pak. Iya, siap. Kita harus tetap optimis. Terima kasih Bu. Iya, kemudian yang terakhir dari saya Pak, kita sekarang sudah berada di penghujung dari obrolan kita kali ini. Pertanyaan saya, apa yang dari obrolan kita ini, bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya sekarang sudah mulai lega, apa yang menjadi kegalauan saya mulai berkurang. Dengan berbincang dengan Ibu, ada beberapa ide yang saya dapatkan dan itu menjadi satu tantangan bagi saya untuk melaksanakan ide-ide saya itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya berharap semoga apa yang Bapak rencanakan semoga bisa terlaksana dengan baik, dan saya juga mengapresiasi